Halo, selamat pagi anak-anak. Berkat dalam, berkat melimpah untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema F, cita-citaku, subtema 1. Inilah cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Cita-citaku menjadi arsitek. Sudah siap belajar ya? Sudah disiapkan buku-bukunya? Yuk, kita lanjut belajar. Sebelum belajar, jangan lupa anak-anak juga harus berdoa. Muatan pembelajaran kita hari ini ada PPKN. Nanti anak-anak harus bisa menyebutkan kewajiban sebagai warga masyarakat dan menceritakan pengalamanmu melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat. Kemudian ada juga bahasa Indonesia, membaca teks non-fiksi. Kemudian IPA menyebutkan macam-macam bunyi. Nah, coba perhatikan gambar apa ini ya? Kira-kira pekerjaan apa ini yang sesuai dengan gambar? Wow, apa itu? Nah, ini adalah arsitek. Apa itu ya arsitek? Menurut KBBI, arsitek adalah ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, jembatan, dan sebagainya. Biasanya sekaligus sebagai penyelia konstruksinya. Siapa yang cita-citanya nanti jadi arsitek? Wah, anak-anak hebat-hebat ya. Apapun yang kalian cita-citakan, jika kalian yakin bisa berhasil di bidang itu, perjuangkan dan buktikan pada diri sendiri kalau kalian mampu. Sudah siap ya membuktikan pada diri kalian sendiri bahwa kalian mampu? Buat yakin anak-anak mampu. Nah, ini. Siapakah beliau? Nah, siapa yang sudah pernah melihat foto ini? Siapa yang bisa menjawab? Nah, supaya kita lebih mengenal dengan sosok hebat ini, yuk kita membaca cerita non-fiksi berikut ini. Beliau adalah Y.B. Mangunwijaya. Roma Y.B. Mangunwijaya kerap dijuluki Bapak Arsitektur Modern di Indonesia. Salah satu karya yang paling terkenal adalah rancangan pemukiman untuk tepi Kali Code, Yogyakarta. Berkat karyanya tersebut, Romo Mangun, sebutan akrabnya, mendapatkan penghargaan Aga Khan untuk arsitektur, sebuah pengakuan tertinggi dalam bidang arsitektur untuk negara berkembang. Romo Mangun bukan saja seorang arsitek, beliau juga sastrawan ternama Indonesia, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah Burung-Burung Manyar. Karyanya tersebut mendapat penghargaan Ramon Magsaysay. Selain menekuni bidang arsitektur dan sastra, beliau juga menekuni bidang politik dengan mendirikan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang dilandasi kekecewaannya pada sistem pendidikan yang ada pada saat itu. Gagasan ini dilakukan sekaligus juga untuk membantu rakyat yang dikala itu membutuhkan pertolongan dan perjuangan. Beliau membela kaum yang miskin, tertindas, dan terpinggirkan oleh pejabat politik saat itu dengan jeritan suara hati nurani, yang menjadikan dirinya beroposisi dengan pemerintahan saat itu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah teks non-fiksi tentang Romo Mangun. Dari sini, dari teks ini kita bisa belajar Romo Mangun memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap warga masyarakat. Kita pun juga wajib memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, yuk coba kita berdiskusi. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa itu? Ya, di sana ada gambar sungai yang banyak sampahnya. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat agar sungai tetap bersih adalah apa yuk? Nah, pinter, tidak boleh membuang sampah di sungai. Kalau melihat sungai seperti itu, apa yang harus kita lakukan?
ikut bekerja bakti membersihkan sungai, tentunya sesuai kemampuan anak-anak. Yang kedua, ada gambar apa ya? Apakah anak-anak melihat ada seorang anak laki-laki yang memakai alat bantu untuk berjalan? Kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap orang penyandang difabel adalah, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan? Nah, betul, kita harus menghargai, menghormati, tidak boleh mengejek. Bahkan, kita harus mendahulukan orang-orang penyandang difabel. Lanjut gambar ketiga. Gambar apa itu? Di sana ada gambar seorang anak kecil yang miskin. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap fakir miskin adalah, sebagai anak-anak, kita bisa membantu dengan misalnya memberi makan, memberikan pakaian anak-anak yang sudah kekecilan, atau kita bisa membantu dengan hal-hal lain, memberi kepedulian, menghormati. Nah, selanjutnya, tugas 1, PPKN. Ditulis di buku tugasmu. Jangan lupa tuliskan judul pembelajarannya, hari dan tanggal, dan tugas 1 PPKN KD 3.2. Yang pertama, tugasnya sebutkan 5 kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Yang kedua, tuliskan cerita pengalamanmu minimal 5 kalimat tentang melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jangan lupa dituliskan tugas 1 PPKN, paling atas dituliskan judul pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya menyebutkan macam-macam bunyi. Tugas 1, PPKN. Ditulis di buku tugasmu. Jangan lupa tuliskan judul pembelajarannya, hari dan tanggal, dan tugas 1 PPKN KD 3.2. Yang pertama, tugasnya sebutkan 5 kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Yang kedua, tuliskan cerita pengalamanmu minimal 5 kalimat tentang melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jangan lupa dituliskan tugas 1 PPKN, paling atas dituliskan judul pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Coba anak-anak perhatikan percakapan antara Tono dan Bagas berikut ini. Nah, setelah membaca percakapan Bagas dan Tono, yuk kita baca percakapan Bagas dan Tono dan Pak Yuda. Barkel membaca percakapan Tono dan Bagas, anak-anak membaca dialognya Pak Yuda. Siap ya? Ruang pertunjukan musik merupakan sebuah tempat untuk menggelar acara yang dituangkan dalam sebuah pertunjukan musik. Pertunjukan musik memerlukan sebuah tempat yang didesain secara khusus agar musik dapat terdengar dengan indah oleh penonton. Apakah kita bisa mendengarkan semua bunyi, Pak? Bunyi yang bagaimana yang bisa didengar oleh manusia, Pak? Apakah ada makhluk yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 getaran per detik dan lebih dari 20.000 getaran per detik, Pak? Nah, setelah membaca percakapan antara Pak Yuda dan Bagas serta Tono, coba anak-anak melengkapi tabel berikut ini sebagai tugas 2.
buat tabelnya. Kemudian isi jawaban atau titik-titik ini. Kalau anak-anak punya pulpen warna biru, jawabannya dengan pulpen warna biru. Oke? Ingat, jangan lupa ditulis tugas 2 serta judulnya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup. Mengingat itu sangat mudah ya, itu adalah kunci yang harus selalu anak-anak katakan. Mengingat itu mudah. Anak-anak hebat, luar biasa, dan tetap semangat meraih cita-cita. Terima kasih anak-anak hebat. Kurangi main HP, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan tetap dalam keadaan aman dimanapun kalian berada. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sampai jumpa, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati, bye-bye.